saya Pak Seko aja. Seko. Pak izin Pak, untuk kegiatan yang ini, Nah. izin untuk kegiatan ini apa aja Pak yang dilakukan Pak selama menyambut Imlek ini? Ya baik, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama sebelum menyambut Imlek ini kita dari tradisi Tionghoa bersih-bersih rumah ibadah, juga bersih-bersih rumah. Nah, jadi kalau di rumah itu semua harus bersih, baik ruangan ataupun dapur juga, karena ada juga biasanya kita orang Tionghoa sembahyang yang disebutnya Chow Kun Kong itu dewa dapur itu kan. Jadi sebelum 7 hari Imlek itu menurut kepercayaan bahwa dewa bumi itu nanti akan naik lapor sama Raja Langit apa-apa yang telah kita kerjakan di bumi ini. Nah, untuk di rumah ibadahnya sendiri kita membersihkan selain altar ya juga rupang-rupang atau patung-patung dewa dewi gitu kan, juga termasuk lingkungannya lah. Jadi itu biasanya 15 hari sebelum atau seminggu sebelumnya memasuki malam tahun baru. Kalau untuk tahun barunya sendiri aktivitasnya itu ada beberapa sesi juga, tergantung tempat ibadahnya masing-masing, karena tidak semua tempat ibadah itu khusus untuk satu umat atau agama saja. Karena seperti contohnya di Wihara Awalokteswara Cilikriwut kilometer 9 ini kan ada tergabung Buddha dengan umat Tridharma atau juga Konghucu. Karena di sini kita tempatnya khusus non sektarian. Jadi kalau khusus untuk wihara sendiri biasanya itu khusus untuk agama Buddha saja. Nah, juga di kelenteng juga sekarang kan terbagi juga. Ada kelenteng yang khusus untuk umat Konghucu, ada juga yang masih memegang Tridharma. Nah, karena waktu pemerintahan Orde Baru itu bahwa agama Konghucu, agama Tao, agama Buddha itu digabung jadi satu. Nah, jadi bernaungnya disebut Tridharma. Nah, sedangkan yang mengkhususkan diri setelah dapat pengakuan di agama Buddha itu mereka ada yang khusus saja di agama Buddha saja. Nah, terus untuk sorenya itu biasanya kita juga sembahyang leluhur di rumah gitu kan. Bagi yang baru meninggal biasanya kita mengadakan juga persembahan buat mereka lah sebagai ucapan syukur dan terima kasih. Dan malamnya makan berkumpul bersama keluarga besar, sanak keluarga gitu. Nah, sudah agak malamnya ya mungkin jam 9, jam 10 itu baru ke tempat ibadahnya lagi, sembahyang, mengucap syukur dan doa terima kasih atas apa yang sudah diberikan selama ini gitu kan. Nah, nanti kalau sudah tengah malam itu biasanya menyambut jam 12 itu bisa juga lagi sekalian kita melaksanakan doa lagi, meminta harapan apa yang di tahun yang akan datang itu supaya bisa berjalan dengan baik kesehatan, umur panjang, usaha lancar, segala rezekinya dan macam-macam lainnya. Untuk kegiatan di Wihara Awalokteswara ini kemarin tuh rencananya sih kalau tidak hujan itu kan dibagi 2 sesi. Jadi ada ibadah khusus secara agama Buddha dan ada juga secara umum. Nah, kalau agama Buddha kan memang sudah ada perbedaannya. Tapi karena hujan kemarin kita batalkan, karena sampai jam 9 itu ya sudah langsung masuk ibadah umum saja. Dan juga ada pertunjukan hiburan sedikit lah, barongsai itu. Oke, cukup. Orang Tionghoa itu sembahyang juga dengan leluhur lagi, ngucapin selamat tahun baru gitu kan. Kalau ada altar leluhur di rumah, kalau tidak ada ya langsung di tempat ibadahnya aja itu, sekalian sama dewa-dewanya juga. Cukup, terima kasih banyak Pak.
喜喜风感，答应生生上古瓜提时时开。Mereka harus ada yang membimbingnya, iya, biar mereka mendapatkan kekuatan, terjauh dari segala apa ancaman bahaya apapun. Nah, itu. Sekarang mulai perkenalkan nama ibu dulu. Nama saya Linda Anggrayani. Saya di sini ya apa itulah sebagai pembimbing barongsai. Dan juga buat mereka biar mereka bisa mendapat kekuatan, terjauhkan dari mara bahaya. Nah, biar mereka selalu aktif dalam ini kegiatan mereka. Iya. Makanya kami harus ada tata caranya sendiri. Nah, setiap barongsai itu memang ada pawangnya. Haikum tensin kuali sifu kaya. Nah, itu tidak bisa ketinggalan. Nah, biar mereka kuat selalu dan selalu harus sabar. Nah, dalam barongsai juga nggak bisa kita ceroboh. Itu harus ada tata caranya, ya latihannya, apanya. Nah, jadi mereka tuh harus bersikap tulus, ikhlas, sabar, menerima apa adanya. Walau diberi, nggak diberi, terima dengan tulus. Hangkui tekesing jangan selalu berpikir uang. Nah, yang penting hati tulus, suka memberi. Nah, kita dapat menerima karena kita tulus, di mana aja kita memberi, pasti kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, iya. Ini sistem sanggar atau bagaimana, Bu? Enggak, kami belum masuk sanggar. Iya, kami cuma ini khusus pelingkungan di sini aja. Iya, dari wihara. Itu memang harus ada pegangan dari wihara. Berarti tidak yang ada di sebuah sanggar atau enggak? Enggak ada, kami belum ya. Saya sih minta permohonan kalau memang ada teman yang ngasihkan, tolong ya diberilah kami kayak gitu. Nah, kami ini ya berdiri karena di bawah ini kan wihara, jadi kami harus mengikuti cara di sini. Nah, tapi kami barongsai memang beda. Walaupun ya lingkungan wihara. Kalau untuk keanggotaan dari anggota barongsai sendiri terbuka untuk umum atau bagaimana, Bu? Anggota barongsai yang orangnya, ya itu semua bisa. Iya, agama apapun, orang apapun. Yang penting dia tulus ikhlas mau. Tidak ada cara khusus. Ya, kita pun di depan bukan memaksakan mereka masuk agama kami, tapi itu masing-masing. Ya, masing-masing dari agamanya masing-masing dia berdoa terhadap Yang Maha Kuasa. Berarti hanya Ya. caranya saja ya? Caranya, iya. Karena ini kan harus itu. Nah, biar mereka nggak jatuh, nggak sakit, nggak apa. Memang itu harus ada pawangnya. Nggak bisa nggak. Iya, iya harus ada. Iya, misalnya kami minta tadi kan, minta permohonan dengan Dewa Matahari. Nah, hujan ya. Maksudnya ini jangan sampai mereka kehujanan lah, minta permohonan dilindungi. Mendung, terang-terang. Nah, itu harus ada berjalan dengan baik. Nah, karena mereka kan dari doa itu, makanya harus tulus ikhlas bilang. Kalau Mandarinnya Chia Xiaoping Ai, kalau nama Indonesia Jenny Vanessa. Biasa dipanggil Ping Ping. Kalau Statusnya masih bersekolah atau saya sudah berkeluarga, mahasiswa juga. mahasiswa juga? Bagaimana sih rasanya? Tadi kakak bagian yang menggerakkan barongsai juga? Enggak, saya musik. Ya, betul. Musik apa kalau boleh tahu? Kalau musik itu kan ada 3 yang kita mainkan. Jadi kalau yang ditabuh dipukul itu namanya tambur. Terus kalau yang itu ceng-ceng. Terus ada yang dipukul itu kenong namanya juga. Yang bagi kakak tadi? Ya, betul. Kalau untuk tradisi musik itu harus wajib ada setiap pergelaran barongsai atau bagaimana?
Kalau zaman dulu iya, tapi kalau zaman sekarang bisa kita atur. Misalnya acara ulang tahun atau acara apa gitu bisa kayak dikolaborasi. Jadi menyesuaikan, ya menyesuaikan. Baku ya, berarti Iya bisa betul. Iya. Sesuai request sih biasanya kalau untuk acara. Tapi kalau untuk main di sini ya harus wajib lah. yang tadi yang memang seharusnya berarti. Iya, karena Yang dimainkan tadi. iya, karena sembayang dulu barongsainya, harus sembayang dulu. Jadi musiknya harus itu. Untuk tradisi sembayangnya itu tradisi yang diberikan dari vihara atau bagaimana? Sebenarnya kalau barongsai ini bukan dari wihara sebetulnya. Jadi barongsai ini dari kelenteng asalnya, asal mulanya. Jadi karena kita ingin di wihara juga ada barongsai, makanya di wihara ada barongsai gitu. Sekalian. Tapi kan di sini kan tridharma juga ada. Jadi bisa ini. Jadi satu lah. Gimana rasanya? Perkenalkan dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Ika Nurdiani, umur saya 22 tahun, untuk status saya sudah berkeluarga. Asalnya dari mana? Asal dari masih orang sini Palangka. Asli orang Orang sini asli. Sudah berapa lama bergabung di Kalau bergabung saya dari kelas 3 SMP, masih umur 15 tahun lah kira-kira. Berarti Lama berarti ya, kan tapi kan sempat vakum juga waktu Covid ya. Oh. Berarti di sini hampir sama seperti tadi anggota-anggota juga. Saya lihat kan masih ada yang anak-anak, berarti memang dididik dari kecil ya berarti. Iya, memang dari kecil. Ini kan ya ganti terus kan. Ada syarat atau aturan khusus nggak masuk ke sini? Nggak ada sih kalau aturan, yang penting kan nanti kan dilatih juga kan, nah diseleksi juga siapa yang bisa gitu kan, dilatih terus sampai bisa. Nggak ada ini pilihan misalkan harus agama Muslim atau Kristen, nggak ada, campur pokoknya. Kalau kan biasanya ada yang musik, ada yang barongsainya, nah itu kira-kira ada anu khusus nggak? Iya kan nanti dilatih kan, nanti kelihatan misalkan ada yang bisa musik kan nanti kelihatan. Nah, Oh, berarti dilihat dari iya dilihat dari bakatnya masing-masing. Berarti bisa akrobat, bisa barongsai juga. Pasti itu. Kalau kakaknya emang khusus di bagian Musik, aja? iya bagian musik. Sama dengan berarti. Nah, sama. Lagi? Perkenalkan, nama saya Tijal Yongchun atau Jimmy Prasetya. Sudah berapa lama? Udah 7 tahun lah. Oh, sejak 7 tahun. Berarti emang dari kecil juga berarti seperti yang lainnya juga. Soalnya di sini dulu tuh gabung, terus ada yang pisah. Oh, Gitu. Jadi saya netapin di sini berarti sempat ada apa namanya? Ada karena di sana ada wihara kan. Oh, Mereka main kan, yang dari sini sebagian ke sana juga gitu. dibagi berarti. Mm. Atau karena hal lain atau emang Enggak. dibagi begitu? Emang anggotanya masing-masing gitu. Oh, Kalau di sana memang rata-rata khusus anak-anak dari perguruan silat itu aja. Kalau di sini umum kak. Iya. Kalau di sini umum, silat apa aja boleh masuk juga. Rata-rata kita ambil dari anak silat juga, karena kan udah ada fisiknya kan. Gitu kak. berarti kalau misalkan kakak tadi kan bagian yang menggerakkan barongsainya ya, itu apa saja sih kak yang dibutuhkan agar bisa gitu? Karena kan saya lihat juga sistemnya kan nggak semuanya bisa. Kalau misalkan ada kakak barongsai, kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan agar bisa menjadi anggota, dan juga kalau misalkan nanti masuk kualifikasi bisa menggerakkan barongsainya begitu? Ya terutama ya fisik. Fisiknya. Fisik. Terus yang kedua itu kelincahan, terus inspirasi dia cara bermainnya. Ada cara bermain khusus berarti? Kalau Ada yang wajib, ada yang sesuai kondisional gitu. Kalau yang wajib kalau boleh tahu apa aja? wajib itu pai, penghormatan pai itu. Terus itu sama gerakan, ada gerakan 1, 2, 3 itu. Oh, berarti kayak silat gitu kayak? Atau bagaimana? Soalnya kan barongsai ini kan asalnya kan dari silat juga, wushu. Oh, Gerakan wushu dipakai, terus dikembangkan ke modern gerakannya. Kalau yang barongsai yang lama itu yang posan, dulu sikat itu namanya barongsai posan atau patsan. Sekarang yang hijau, yang warna hijau tadi itu patsan, cuman patsan yang modern, patsan mengkok namanya. bedanya apa tuh? Bedanya kalau yang patsan itu dia
fokus ke sesuatu permainannya itu. Kalau yang Hoksan yang kuning itu tadi bisa masih lucu-lucu gitu. Kalau yang itu Patsan itu yang hijau itu tuh agak harus mainnya itu beringas gitulah, Berarti harus ada tegas. perannya masing-masing berarti kan? Setiap barongsai beda permainannya. Ada packing sai, ada Patsan, Hoksan gitu. Kalau boleh tahu ini kan tadi yang Ada kita lihat kilin di sini juga. ada tiga barongsai ya? Ada Ya, yang 3. hijau, kuning sama yang merah. Hmm. Kalau misalkan mereka masih punya peran-peran masing-masing, kira-kira ada nama-namanya bersendiri-sendiri nggak? Ada, cuman yang hijau sama kuning itu beda gerakannya. Kalau yang merah? Kalau yang merah itu ngikutin aja Oh, sebenarnya. Cuman seharusnya tuh ya masuk Patsan juga itu. harusnya. Soalnya dia bedanya dari segi mulutnya. Mulutnya itu bentuk W, terus ada taringnya sini. Itu Patsan. Itu. Kalau yang Hoksan biasa aja, nggak ada taringnya. Nggak ada taringnya. Terus bedanya dari tanduk juga. Tanduknya itu beda. Kalau luncup itu Patsan. Kalau yang agak bundar gitu, bulat gitu, Hoksan. Berarti emang ada maknanya berarti kayak gitu. Ada sih. Hanya sebagai pembeda atau ada maknanya biasanya? Ada sebenarnya, cuman saya kurang tahu juga, masih belum itulah. Oh, Hoksan itu biasanya dipakai buat main tonggak itu kan. Kalau Iya. Patsan dia susah main tonggak. Karena kan dia lebih besar dan lebih berat. Jadi biasanya kalau yang dipakai orang buat naik tonggak itu yang Hoksan karena dia agak ringan. agak ringan. Iya. Kalau Patsan dia lebih berat. Kalau paksan yang terus di darat aja berarti. Cuman yang naik-naik juga nih, dia cuman naik meja, Oh. kursi gitu. Enggak yang sampai ke tonggaknya itu ya? Enggak, dia main drama. Oh. Berapa dia? Kalau di sini nggak ada? Belum sih, belum lagi ngumpulin dana juga. Oh. Kami masih perkembangan lah. Tapi di Masa tahun perkembangan. lalu ada sih main meja. Mana aja? Sempat main. Tapi udah tahun-tahun lalu lah, udah lama sebelum Covid lah. Oh, malah sebelum Covid. Iya, sempat main meja juga. Tapi ya Emang vakum lama ya? iya, semenjak Covid kita vakum semenjak Covid. Udah lama. Jadi ini mulai pertama kali lagi atau sejak 2023 2024 mungkin ada lagi? Kita semenjak dari 2023 kemarin udah ini. Oh, jadi 2023 sudah aktif lagi. Ya, Yang antara yang di belakang sama yang di depan itu apa aja bang? Kalau yang di depan kesulitannya ya main kepalanya lah, kadang bisa kelepas tangan gitu. Soalnya kan agak harus mainnya itu harus lincah gitu. Kadang-kadang kami bisa kelepas juga gitu. Itu berat nggak bang? Lumayan. Kalau yang hijau itu, kalau yang kuning ya sedang lah. Untuk yang belakang? Belakang itu ya harus kuat di fisik, tangan, pokoknya seluruh badan lah. Soalnya dia tumpuannya di belakang mainnya. Kalau kayak main tonggak itu kan kalau jatuh belakang jatuh keduanya. Iya. Kalau yang depan jatuh masih bisa lah. Depan yang di belakang masih di atas gitu.